Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman konsultan yang ada di Bandung dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Bagaimana Pak Sony, Pak Nanto di kondisi Bandung? Baik, Pak. Aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Gimana Pak, di sana COVID-nya kenaikannya cukup signifikan atau flat saja Pak? Cukup tidak aman ya, Pak. Cukup tidak aman ya Pak ya? Sama Pak, seperti di Jakarta sekitar sini juga ya kami jaga-jaga kesehatan, ikutin protokol Pak, nggak berani keluar dulu. Makanya kita mengikuti tren sekarang Pak dengan adakan Zoom meeting Pak untuk perkenalan produk. Mungkin kita bisa mempersingkat waktu, kita mulai sekarang ya Pak? Benar, 6 lantai. Kan, Pak. Oh, siap-siap. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan company perusahaan dari Malaysia, Pak. Jadi ETA Power System ini dari Malaysia. Nah, kita sudah TBK sejak 2012, Pak. Dan ETA Power System ini dia sudah berpengalaman di bidang ME kurang lebih 20 tahun, Pak. Nah, ETA Power System ini memiliki representative office sejak 2014, lokasinya di Tangerang. Nah, cuman kita hari ini tidak sendirian, Pak. Kita bersama PT Jaya Sukses Group. Nah, Jaya Sukses ini sebagai distributor sole agent kita. Nah, Jaya Sukses bertanggung jawab untuk 3 produk kami, Pak. Yaitu pertama FRMI Pyrotech. Nah, ini kabel tahan api. Yang kedua adalah Basdak System dengan merek Furutech. Dan yang ketiga adalah Multimedia Connect untuk kabel data, UTP, beserta aksesoris lainnya. Nah, nanti ketiga produk ini akan disampaikan oleh sales yang bersangkutan, Pak, atau marketing yang bersangkutan. Nah, ini dari tim ETA Indonesia, Pak. Saya sendiri, Leonard Deka Agusta, saya sebagai moderator, dan di sini ada Bu Jacqueline untuk produk spesialis kabel tahan api, lalu Bu Fanya untuk spesialis produk MMC, dan Pak Rizky Abdillah untuk spesialis produk Basdak, Pak. Nah, jadi nanti selama Zoom meeting berlangsung ini, Bapak boleh menyampaikan pertanyaan langsung atau via kolom chat, Pak. Jadi kita sistemnya tidak kaku, Pak, santai. Nah, nanti selama perkenalan produk berlangsung, saya mohon maaf untuk mikrofon akan kami mute ya, Pak ya. Dan produk spesialis akan dibawakan oleh masing-masing spesialis produknya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan mengajukan Pak di kolom chat atau langsung Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Jacqueline dulu Pak untuk memperkenalkan kabel tahan api merek Pyrotech. Nah, waktu dan tempat saya persilakan Bu Jacqueline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Pak, sudah bisa bergabung dan juga bertemu lagi kita via online tapinya. Biasanya kan kita ketemu langsung ya Pak. Saya share screen dulu ya Pak. Udah cukup lama juga kita nggak ketemu ya Pak, hampir 1 tahun ya. Sudah lebih dari 1/2 tahun nggak ketemu. Nggak berasa nih COVID-nya. Oke Pak, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya akan mulai. Ya sebelumnya salam kenal kembali. Di sini saya dengan Jacqueline. Saya di sini sebagai produk spesialis dari kabel FRMI Pyrotech 110.
di mana kabel FRMI Pyrotech ini adalah produk joint venture antara PT ETA Power System dengan Universal Cable Malaysia. Jadi untuk produksi kabel FRMI Pyrotech 110 ini masih diproduksi di Malaysia, Pak, tepatnya di Johor Bahru, Malaysia, di pabriknya namanya Universal Cable. Sebelumnya sudah cukup familiar ya Pak sama Pyrotech, karena ketemunya sama saya lagi kalau bahas Pyrotech. Jadi sebenarnya perbedaannya Pyrotech ini dengan kabel FRC yang ada di Indonesia, itu sebenarnya di isolasinya Pak. Itu mengapa saya sebutnya tadi FRMI Pyrotech 110. Sebenarnya FRMI itu di jenis isolasinya Pak. Jadi dia tetap FRC, tapi yang membedakan itu isolasinya. Karena FRMI itu adalah singkatan dari Fire Resistant Mineral Insulated Cable, di mana si jaket isolasinya yang Pyrotech miliki itu sudah mineral Pak, berbeda dengan kabel FRC yang mungkin rekan-rekan semuanya sudah familiar di pasaran ya Pak. Itu jenisnya masih rata-rata masih PVC XLPE untuk jaketnya. Sebenarnya kenapa sih kita tuh harus pakai kabel FRC khususnya di jalur-jalur emergency? Kenapa nggak pakai kabel power aja gitu untuk menekan budget? Toh evakuasi kita juga maunya secepat mungkin, nggak butuh waktu yang lama. Kalau bisa 10 menit udah selesai, 10 menit aja. Jadi kenapa mesti harus pakai yang kemampuannya tinggi di atas rata-rata seperti Pyrotech? Ya, di sini kita bisa lihat, jadi rata-rata korban pada saat terjadi kebakaran itu bukan karena terkena api langsung ya Pak. Jadi kebanyakan dari mereka ini adalah korbannya karena sulit untuk mengevakuasi diri. Misalnya karena oksigen yang menipis atau karena asap yang tebal, jadi mereka sulit untuk mencari jalan keluar untuk evakuasi. Kemudian juga ada barang-barang yang berjatuhan, itu juga menyulitkan untuk proses evakuasi. Karena hal tersebut, maka diperlukan penggunaan material khusus pada jalur emergensi, salah satunya penggunaan kabel FRC. Kenapa digunakan kabel FRC ya? Karena hal-hal tadi itu Pak, karena asap yang tebal dan juga oksigen yang menipis. Itu juga salah satunya Pyrotech berinovasi menggunakan jaket mineral. Nanti akan saya berikan detailnya di slide berikutnya. Untuk kabel FRC sendiri kita mencakup scope electrical dan elektronik ya Pak. Salah satunya yaitu di fire alarm, smoke exhaust, spills fans, emergency announcement, gate lamp, plug socket, hydrant, lift, sampai ke power generator. Jadi mencakup ke electrical dan elektronik Pak untuk kabel besar dan juga kabel kecilnya. Dan kenapa dibutuhkan penggunaan kabel FRC di jalur emergensi tersebut? Karena berdasarkan ISO 834 untuk material di jalur-jalur emergensi khususnya itu harus memenuhi standar FRR, yaitu Fire Resistant Requirement. Kenapa harus sesuai dengan standar FRR ini, harus memenuhi standar FRR? Karena berdasarkan ISO 834 Pak, di sana ada kurva seperti ini, ada kurva yang seperti terlihat di layar, yaitu pada 15 menit pertama kebakaran suhu itu sudah mencapai 738 derajat Celcius. Tentunya untuk evakuasi di gedung-gedung bertingkat itu akan sangat singkat ya Pak, kalau hanya 15 menit waktunya untuk evakuasi, karena 15 menit pertama itu suhu sudah 738 derajat Celcius. Mungkin kalau misalnya di gedung hanya 2 tingkat atau 3 tingkat aja 15 menit itu cukup ya. Cuman idealnya untuk gedung-gedung bertingkat tinggi itu dilakukan evakuasi setidaknya selama 60 menit lah. Sedangkan di 60 menit pertama ini suhu sudah mencapai 945 derajat Celcius, sehingga dibutuhkan penggunaan material yang memiliki ketahanan cukup baik terhadap api. Kemudian kami membuat tabel komparasi Pak berdasarkan standar IC dan juga standar BS 6387 CWZ. Mungkin rekan-rekan di sini cukup familiar dengan standar IC 60331 ya.
Karena rata-rata kabel yang jenisnya PVC XLPE itu standarnya mengacu pada standar IEC. Sebenarnya perbedaan IEC dan BS itu apa sih yang paling menonjol sekali? Di sini saya bisa katakan kalau IEC ini dia lebih kepada standar untuk kabel jenisnya retardan. Sedangkan kalau yang BS 6387 CWZ atau British Standard ini dia lebih kepada standar kabel resistan. Di mana kita bisa katakan kabel resistan itu dia pasti retardan, tapi kabel retardan belum tentu dia resistan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di tabel ini kita bisa lihat, Pak. Jadi untuk standar IEC ini dia pengetesannya itu hanya menggunakan api tunggal dan tidak dialiri dengan arus. Jadi seperti dia tuh pengetesannya hanya terhadap fisiknya kabel saja. Jadi pada saat dites kita nggak tahu nih kabelnya itu masih tetap bisa mengalirkan arus atau tidak. Karena pada saat dites dia hanya dibakar saja dengan api, tapi tidak dialiri arus gitu. Berbeda dengan standar BS 6387 CWZ atau standar British. Karena di setiap pengetesannya dia itu dialiri dengan arus. Jadi pada saat dites kita tahu kabel ini masih tetap bisa energize atau tidak pada saat terjadi kebakaran. Dan pengetesannya pun ada 3 kategori, Pak, yaitu kategori C, W, dan Z, di mana tidak dites dengan api tunggal saja, tapi dites juga api dengan air, kemudian api dengan hentakan mekanis. Untuk simulasinya gambarannya seperti ini. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi, saya kasih lihat videonya biar lebih jelas untuk pengetesannya seperti apa sih. Kalau ini kan hanya gambar aja ya Pak ya. Nanti kalau ketemu mungkin bisa saya kasih lihat videonya langsung. Karena kalau di Zoom ini saya kasih lihat video, nanti dia videonya agak ngadet-ngadet soalnya. Ya, jadi berdasarkan standar BS 6387 CWZ tadi kan saya katakan pengetesannya ada 3 kategori ya. Di mana setiap kategorinya itu semua dialiri dengan arus. Karena dia jenisnya itu sudah resisten untuk pengetesannya. Untuk kategori C sendiri, jadi kabel ini dialiri dengan arus, kemudian dibakar di suhu 950 derajat Celcius selama 3 jam, dan kabel harus tetap bisa energize. Kemudian setelah kategori C ini lolos, baru dia dites untuk kategori W, yaitu pengetesan api dengan air, di mana kabel ini dialiri dengan arus, kemudian dibakar di suhu 650 derajat Celcius selama 30 menit. Itu dikasih simulasi water sprinkle, Pak. Jadi seperti kejadian asli pada kebakaran suatu gedung itu, water sprinkle kan aktifnya kurang lebih 30 menit ya Pak, kalau saya nggak salah. Dan kenapa dia suhunya ini cuma 650? Karena pada saat api ini menyala, kemudian ada simulasi water sprinkle, otomatis kan suhunya itu turun dari 950 menjadi 650 lah kurang lebihnya. Begitu. Kemudian setelah lolos pengetesan kategori W, baru bisa lanjut ke pengetesan kategori Z, di mana kabel juga dialiri dengan arus, kemudian dibakar di suhu 950 derajat Celcius, kemudian mendapatkan pengetesan hentakan mekanis selama 15 menit, Pak. Dan ini pengetesannya per 30 detik dia dapat hentakan mekanis selama 15 menit. Jadi berulang per 30 detik. Jadi untuk mendapatkan sertifikat BS 6387 CWZ ini dia harus melakukan pengetesannya per kategori, Pak. Jadi C-nya udah lolos baru dia bisa lanjut ke W, baru dia bisa lanjut ke Z. Jadi nggak bisa langsung ke Z-nya aja atau ke W-nya aja. Jadi dia memang harus bertahap. Jadi apabila misalnya ada kabel yang mengklaim kalau dia ini standarnya sudah BS 6387 CWZ, tapi dia di kategori C-nya aja sudah gagal, sudah short, maka dia otomatis nggak bisa melakukan pengetesan di kategori W dan Z-nya. Kemudian salah satu standar juga yang nggak kalah pentingnya dibanding yang CWZ tadi, yaitu adalah untuk perambatannya, Pak. Karena tadi kan saya sudah katakan juga, kalau untuk kabel resistan itu dia pasti retardan. Nah, untuk ketahanan terhadap perambatan apinya sendiri, Pak, untuk Pyrotek khususnya, dia sudah mengacu pada standar IC 60332-3. Kategorinya yaitu dites kategori 22, 23, dan juga 24. Di mana di setiap kategori ini penggunaan bahan bakar yang untuk dites ini beda, Pak. Kategori 22 itu bahan bakarnya 1,5 liter, kalau 23 ini 3,5 liter, kemudian 24 ini 7 liter.
Di mana dengan volume bahan bakar digunakan yang berbeda ini, maksimum perambatan itu hanya boleh 2,5 meter, tidak boleh lebih dari 2,5 meter. Jadi apabila sudah lolos standar IC 60332-3 ini, jadi kalau misalnya ada kebakaran pada suatu lantai, dia tidak akan merambat di lantai atas ataupun bawahnya, jadi hanya di satu lantai itu aja, Pak. Dan ini pun ditesnya kabel secara vertikal ya Pak, karena kalau horizontal kan tentunya dia akan di titik itu saja, sedangkan kalau vertikal dia kan akan lebih cepat untuk menyambar apinya. Dan ini pun disebabkan karena jaket isolasinya Pyrotek yang mineral tadi mengandung limited oxygen index lebih dari 30%. Jadi dia memiliki sifat self-extinguishing atau padam dengan sendirinya apabila dijauhkan dari sumber api. Kemudian kemudian standar lain yang juga penting dari Pyrotek yaitu dia sudah memenuhi standar IC 60754 D1 dan D2. Di mana untuk kabel yang jaketnya itu sudah mineral Pak, dia itu identik dengan LSOH atau low smoke zero halogen. Jadi kalau yang jenisnya mineral dia biasanya itu sudah tidak berbau, asapnya putih, kemudian sudah free dari toksik. Untuk standar IC-nya sendiri itu kan ada D1 dan D2 Pak. Kadang kita suka terkecoh nih Pak. Kalau untuk D1 sendiri dia masih ada 0,5% halogen. Kalau yang D2 dia sudah 0% halogen. Jadi kadang suka terkecoh di katalog mungkin ada brand-brand lain dia hanya tulisnya standar IC 60754 saja, tidak ada DES-nya. Tapi dia mengklaim kalau dianya itu sudah halogen free, sudah LSOH. Tapi sebenarnya LSOH-nya ini dia masuknya yang D1 atau D2 karena kalau D1 itu dia masih ada 0,5% halogen gitu. Nah, untuk pengetesan kejernihan terhadap cahayanya juga Pyrotek sudah mengacu terhadap standar IC 61034, di mana kejernihan terhadap cahayanya itu sudah 80%, Pak. Ini juga yang membedakan isolasi mineral dengan kabel yang masih isolasinya PVC XLPE. Karena kalau yang PVC XLPE, pada saat terkena api, dia asapnya itu pasti hitam dan mengeluarkan bau asap yang pekat ya, Pak. Itu sih salah satu ciri-ciri yang paling terlihat banget kalau kabel ini bahannya PVC XLPE. Jadi pada saat dibakar dia langsung keluar asapnya hitam dan juga berbau. Dan yang paling terpenting dari kabel FRC ya Pak, itu adalah operating temperaturnya. Jadi kalau untuk Pyrotek sendiri dia mampu memiliki ketahanan operating temperatur sampai 110 derajat Celcius. Itu karena Pyrotek menggunakan mica tape 2 lapis, yaitu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi apabila si jaket isolasi mineralnya ini terkena api, bukan berarti dia nggak bisa terurai ya Pak, dia tetap terurai di suhu sekitar 700 atau 800 derajat Celcius, tapi si konduktornya ini nggak langsung terkena api atau nggak langsung telanjang gitu Pak, karena dia masih dilapisi oleh mica tape 2 lapis. Jadi berdasarkan standar BSEN 50363D1, di sini ada kurva lagi, jadi bisa kita lihat di kolom pojok kanan atas itu ada 3 jenis kabel kita di sini kategorikan. Yang pertama itu jenisnya mineral insulated untuk jaket isolasinya, di mana ketahanan operating temperaturnya itu mencapai 110 derajat Celcius. Dan yang nomor 2 ini jenisnya adalah kabel yang jaketnya XLPE, di mana untuk operating temperaturnya itu di 90 derajat Celcius. Dan yang ketiga ini jenisnya PVC kabelnya. Jadi untuk operating temperaturnya hanya di 70 derajat Celcius. Di kurva ini misal kita ambil rata-rata panas kabel ini di 60 ya pada saat terjadi kebakaran. Itu kan sudah cukup panas ya Pak kalau kabel operating temperaturnya sampai 60. Jadi kalau misalnya pakai kabel yang jenisnya PVC di operating temperatur kabel yang panasnya saat itu 60 derajat Celcius, misalnya rata-ratanya 60, maka dia lifetime kabelnya itu kurang dari 5 tahun Pak. Sedangkan kalau pakai yang jenisnya XLPE yang operating temperaturnya 90 derajat Celcius dan rata-rata panas kabel itu di 60 derajat Celcius,
maka bisa dilihat di sini untuk lifetime kabelnya kurang dari 25 tahun. Sedangkan kalau pakai yang jenisnya mineral insulation menggunakan mica tape, dia memiliki operating temperatur di 110 derajat Celcius, dan kalau misalnya rata-rata panas kabelnya itu di 60 derajat Celcius, maka lifetime kabelnya itu bisa seumur gedung. Nah, sedangkan untuk panas kabel sendiri itu kan mungkin nggak akan sampai di 60 ya Pak. Jadi kalau misalnya panas kabelnya itu lebih rendah dari 60 derajat Celcius, maka lifetime kabelnya akan lebih lama lagi. Jadi dari semua yang sudah saya sampaikan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa karakteristik dari kabel Pyrotech itu adalah dia jaket isolasinya itu sudah mineral Pak untuk teknologi jaket isolasinya. Kemudian memiliki operating temperatur yang cukup tinggi yaitu 110 derajat Celcius, sehingga dia memiliki lifetime kabel yang cukup lama yaitu bisa seumur gedung, berbeda dengan PVC SLPE ya Pak. Kemudian untuk sertifikatnya pun kita cukup lengkap untuk internasional dan juga lokal sertifikat. Untuk informasi juga, kabel FRC import yang sudah melakukan pengetesan lokal dan juga lolos itu baru Pyrotech. Salah satunya ini by case ya Pak ya, by case project request dari owner. Salah satunya project di Bandung juga, BICC Bandung Pak, itu pakai Pyrotech. Dari pihak owner meminta kita melakukan pengetesan pihak ketiga lokal untuk sertifikatnya. Nanti saya bisa tunjukkan setelah slide ini. Kemudian kita juga memiliki sertifikat SGBC, Pak. Kemudian karakteristik lainnya yaitu untuk manufakturnya udah nggak perlu diragukan lagi karena Pyrotech ini diproduksi di Universal Cable, yaitu salah satu pabrik terbesar dan juga terbaik se-Asia Tenggara. Kemudian untuk sirkuit integrity-nya tadi Pak, Pyrotech ini kan sudah melakukan pengetesan berdasarkan standar BS 6387 CWZ ya Pak, di mana untuk sirkuit integrity-nya itu selama 3 jam di suhu 950 derajat Celcius. Dan juga karena jaket isolasinya ini mineral, dia Pyrotech ini memiliki sifat low smoke zero halogen dan juga perambatannya itu hanya maksimum di 2,5 meter karena jenisnya Pyrotech ini sudah resisten dan juga retardan. Nah, ini untuk sertifikat yang dimiliki Pyrotech, Pak. Ini sertifikat internasional pihak ketiga dikeluarkan oleh Dekrakima. Jadi untuk pengetesan pihak ketiga internasional ini, Pyrotech tidak memberikan sampel terbaik untuk dites, melainkan dari pihak Dekrakimanya ini datang ke pabrik kita, mereka mengambil sampel secara random untuk dites. Jadi untuk sertifikat ini dilakukan biasanya setiap tahunnya, Pak. Dan kita tidak memberikan sampel terbaik untuk dites, tapi tes yang diambil ini adalah sampel random dari Dekrakima. Mereka yang ambil sendiri sampelnya ke pabrik kita. Kemudian ini adalah SGBC Certificate, di mana untuk mendapatkan sertifikat ini secara produksi dan juga bahan yang digunakan untuk material Pyrotech ini sudah green building. Kemudian ini adalah sertifikat lokal di Malaysia karena Pyrotech ini kan masih produksinya di Malaysia. Jadi dia harus memiliki sertifikat lokal juga di Malaysia sebelum dia memiliki sertifikat internasional dan juga di luar Malaysia seperti yang di lokal Indonesia. Ini ada di lokal Malaysianya ada Bomba, JKR dan juga Sirim. Jadi Bomba ini seperti damkar di Malaysianya Pak. Jadi yang pertama kali harus kita milikin itu sertifikatnya dari Bomba salah satunya. Kemudian ini adalah sertifikat lokal di Indonesia yang tadi saya sampaikan. Jadi dikeluarkan dari PT Qualis Indonesia. Di sini kami sudah melakukan pengetesan 2 kali Pak. Yaitu pertama untuk proyek apartemen Springwood di Alam Sutra dan yang kedua ini untuk proyek BICC Bandung Pak, dekat Gedung Sate. Kemudian untuk proyek reference kami sendiri sudah cukup banyak. Yaitu meliputi residensial, kemudian office, kemudian ada rumah sakit juga, ada pabrik juga, dan juga kemarin kita sempat dapat salah satu big project-nya Pyrotech yaitu di Jack2 Data Center. Kita sempat supply juga untuk data center Pak, untuk kampus juga. Beberapa project juga di Bandung kita pernah supply juga. Mungkin dari Pyrotech cukup sekian Pak.
ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai kabel FRC atau karakteristiknya Pyrotech? Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih Bu Jacqueline untuk penjelasan Pyrotech-nya. Ya, sama-sama Pak Leo. Mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan semuanya? Bagaimana Pak? Ada pertanyaankah mengenai produk Pyrotech ini selain dari grup chat ini Pak? Oh, sudah ada yang ditanyakan ya Pak dari grup chat ya? Sudah ada beberapa. Mungkin saya ingin menambahkan Pak. Dari tadi Bu Jacqueline sempat menyampaikan insulation mineral. Nah, insulation mineral yang digunakan ini aluminium hidroksida Pak. Dia setara seperti magnesium oxide atau bahan utama yang ada di APAR Pak. Nah, sehingga bahan yang seperti aluminium hidroksida ini yang bisa membuat material ini dapat padam dengan sendirinya dan hasil uraiannya berubah menjadi abu, tidak berupa tetesan api. Nah, sehingga material aluminium hidroksida ini sangat aman digunakan untuk kabel tahan api, Pak, dibandingkan dengan insulation PVC atau XLPE. Seperti itu, Pak. Mungkin ini saya jawab yang Pak Suripto ya. Tadi tanya ada mengeluarkan api atau enggak. Nah, jadi Pak untuk yang jenisnya mineral ini, dia untuk pada saat dibakar dia tidak mengeluarkan tetesan api Pak. Jadi tidak menimbulkan sumber api baru, tidak seperti jenisnya PVC XLPE. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya di video Pak, itu di situ terlihat ada perbandingan pengetesan antara kabel yang jenisnya PVC XLPE dan juga mineral. Jadi disandingkan, tapi itu dibakarnya hanya menggunakan gas high cook. Di situ bisa dilihat langsung kabel PVC XLPE itu apabila terkena api dia langsung menetes Pak. Berbeda dengan kabel yang jenisnya mineral insulated. Atau mungkin mau dicoba share aja kali Pak Leo ya? Boleh. Videonya. Coba saya share dulu ya Pak, siapa tahu sinyalnya hari ini cukup bersahabat. Untuk material ini bisa terlihat ya Pak ya, atau bisa kita perbandingkan, itu buat perbandingan kalau kita melihat sampel apple to apple Pak. Nah, kalau dia tulisan material itu mineral insulation, di marking cable itu akan tertulis seperti FRMI Pak, Fire Resistant Mineral Insulated. Nah, kalau material markingnya itu tulisannya FRC, itu sudah dipastikan material itu PVC XLPE. Jadi di marking kabel itu dia tidak bisa cheating atau melakukan kecurangan ya Pak ya. Seperti itu Pak. Ya, Bapak-Bapak sekalian, ini saya coba putarkan video company profile-nya Pyrotech. These cables are always overlooked as the most important component during an emergency. Pyrotech, the high-performance fire-resistant mineral insulated cable. Oh Pak, nggak keluar ya videonya. Jadi nanti next saya kirimin aja deh Pak, kalau gitu. Saya kirim via email aja. Ya, jadi untuk perbedaan yang paling terlihat sih Pak antara kabel yang jenisnya jaket isolasinya PVC XLPE dan juga mineral insulated itu adalah pertama apabila dibakar dia mengeluarkan asap hitam, kemudian bau kabel yang cukup menyengat. Setelah itu bisa terlihat juga dia kabelnya menetes Pak. Itu yang paling terlihat banget sih Pak antara perbedaan antara kabel PVC XLPE dan juga mineral. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan?
Mungkin ada pertanyaan dari Pak Sony, Pak Heri, Pak Suripto. Kalau untuk tembaganya sendiri sih nggak ada tambahan ya Pak Heri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Leo di kolom chat. Jadi tembaga kami itu, kemurnian tembaga kami itu 99,9% Pak. Jadi tidak ada campuran bahan lain, jadi itu pure tembaga. Itu yang membuat Pyrotech juga untuk ya. Udah Pak Leo mungkin ada yang mau ditambahkan? Bisa nih, ya. Ya, bagaimana Pak? Price list-nya. Oh, price list. Siapa? Nanti akan dibantu oleh Price list. rekan distributor JSS kita, Pak. Bisa di-share, Pak. Siap-siap. Nanti akan kita bantu email, Pak, price list-nya. Ya, nanti akan di email Untuk sama mempermudah teman-teman kita ini, Pak, budgeting ya, Pak ya? Iya, Pak. Siap, ya, siap. karena Siap. rata-rata kalau di Bandung ini Pak Leo mereka sudah full package ya Pak ya. Jadi AMK-nya juga, ada konsultan arsitek, ada sipil, ada ME-nya juga Pak, ada QS-nya juga bahkan. Nanti mungkin kalau untuk price list langsung di-share sama tim distributor saya ya Pak. Nanti kami minta alamat email Bapak ya. Jadi kami kirimkan video beserta price list dan dokumen pendukung lainnya, Pak. Sehingga jadi satu package email semuanya, Pak. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, Pak ya, saya ingin memperkenalkan produk kabel data kita, Pak, mereknya MMC. Nah, ini UTP beserta aksesoris dan fiber optik lainnya, Pak. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya minta Bu Fanya untuk menjelaskan produk kami, Pak. Silakan Bu Fanya. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Thank you Pak Leo atas waktunya. Selamat siang semuanya. Salam kenal Pak, saya Fanya, produk spesialis untuk kabel data multimedia Connect. Mungkin untuk Bapak-Bapak semua pasti sudah familiar ya Pak ya dengan kabel data ya, karena kan memang kalau konsultan itu biasanya MEP ya Pak, full system untuk desainnya. Jadi di elektronik pasti juga mungkin sudah sering ketemu dengan brand-brand lain juga. Kalau boleh tahu di Bandung itu familiarnya untuk kabel data di brand apa ya Pak, untuk fiber optiknya atau kabel UTP-nya? Mungkin ada yang bisa bantu jawab Pak, biar saya punya gambaran saingan saya siapa di Bandung gitu. Untuk kabel UTP Cat 6 atau kabel fiber optiknya. Oh ya, mungkin saya langsung masuk presentasi aja kali ya Pak ya. Jadi ini untuk produknya itu kabel data Pak. Jadi mungkin yang seperti Bapak juga sudah ketahui bahwa kabel data ini memang digunakan untuk seluruh sistem yang base-nya itu adalah IP atau Internet Protocol. Nah, untuk MMC sendiri ini adalah brand Prancis Pak. Kepanjangannya itu Multimedia Connect. Mungkin kalau untuk brand-brand lain yang ada di pasaran, mungkin lebih familiar dengan brand Belden atau MP seperti itu ya Pak. Nah, kalau untuk MMC sendiri, kita itu perusahaan manufaktur Pak. Manufakturnya di produk apa aja sih? Nah, manufakturnya tuh ada di Cooper, ada di Fiber, dan ada di aksesoris. Jadi, kita itu mulai dari produksi tembaganya, produksi core-nya, sampai ke jacketingnya itu kita ada di pabrik sendiri Pak, under TKH Group. Jadi kita itu anak perusahaannya TKH Group. Nah, apa aja sih produk yang bisa kita tawarkan ke project atau ke dalam suatu sistem? Nah, kita ada 4 Pak. Yang pertama Cooper Solution, itu kita punya kabel jenisnya UTP.
ataupun FTP ataupun SFTP beserta aksesorisnya seperti patch panel, patch cord, modular jack, modular plug, faceplate. Nah, inilah yang kita sebut dengan sistem end-to-end solution. Jadi maksudnya end-to-end solution ini kami tidak hanya berjualan kabel aja, tapi secara sistem keseluruhan. Fungsinya apa sih end-to-end solution ini? Nah, fungsi itu dengan adanya sistem end-to-end solution, kami sebagai factory, sebagai perusahaan manufaktur bisa memberikan warranty 25 tahun, baik untuk copper dan fiber solution-nya aja. Jadi ada beberapa brand yang mereka tidak bisa memberikan warranty untuk fiber solution, tapi untuk MMC kita bisa memberikan warranty untuk fiber solution-nya selama 25 tahun. Lalu kita juga punya control cable. Nah, ini biasanya digunakan untuk fire alarm, sound system, maupun building automation system. Lalu kita juga punya racking system, baik yang standing maupun yang wall mount. Nah, ini untuk pabrik kita dan MMC logistik kita. Nah, berhubung perusahaan saya ITA Malaysia itu ditunjuk MMC sebagai perwakilan untuk wilayah Asia Tenggara, MMC logistik yang tadinya ada di Taiwan, dulu sebelum bekerja sama dengan EITA, sekarang kita sudah punya di Subang Pak, atau di Malaysia. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang urgent, dan di Jakarta misalnya stoknya lagi habis, nah kita bisa tarik dari Subang, itu hanya membutuhkan waktu 2-4 minggu. Nah, ini untuk pabrik kita, pabrik coopernya, untuk fiber optiknya juga kita punya pabrik sendiri yang tadi saya sebutkan. Untuk core-nya kita tidak ambil di Corning, tapi kita punya pabrik core sendiri di China, seperti itu. Nah, kalau untuk struktur cabling sendiri, sebenarnya kita ada fokus tiga main project ya Pak ya, intelligent building, data center maupun harsh environment. Nah, mungkin kalau di Indonesia MMC saat ini masih lebih banyak ke intelligent building Pak. Jadi high-rise building, baik hotel, apartemen, maupun university, maupun hospital juga, seperti itu. Nah, ini untuk produk-produknya, Pak. Jadi ada faceplate, ada kita bilangnya connectivity, ini tuh seperti modular jack, lalu ada modular plug-nya juga. Nah, di sini kita juga punya patch panel, kabelnya, dan aksesorisnya. FO juga sama seperti untuk UTP, kita full sistem semua. Nah, ini mungkin saya mau sedikit informasi mengenai struktur dari kabel UTP MMC Pak. Jadi kalau untuk brand yang sudah banyak di pasaran, itu mereka Coopernya itu hanya AWG 24 Pak. Nah, seperti yang Bapak ketahui bahwa semakin kecil AWG-nya berarti tembaganya itu semakin tebal. Nah, ini ibaratnya perbandingan AWG 23 dan AWG 24 itu, kalau AWG 23 MMC ibaratnya itu kita punya ruas tol 3 jalur Pak. Jadi ketika traffic datang, data yang dihantarkan itu bisa lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan AWG 24 yang ibaratnya hanya 2 jalur tol seperti itu. Lalu jaketnya kita juga sudah low smoke zero halogen. Tadi Bu Jacqueline juga sudah menjelaskan low smoke zero halogen itu seperti apa. Nah, kurang lebih sama seperti yang kita gunakan di MMC seperti itu. Jadi kelebihannya sendiri secara struktur itu ada 2 Pak. Kita WG 23 dan jaketnya kita sudah low smoke zero halogen. Kalau untuk brand-brand lain di pasaran kebanyakan masih PVC XLPE seperti itu Pak. Nah, ini untuk fiber optiknya. Nah, kelebihannya apa sih MMC? Nah, yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa memberikan 25 tahun, lalu kita bisa memberikan full range solution. Nah, yang keempat ini sama dengan Pyrotech, Pak. Jadi kita juga punya untuk MMC ada third party certificate dari Delta. Nah, ini juga sangat penting karena nggak hanya pabrik yang mengeluarkan bahwa kita lulus tes standar internasional, tapi juga pihak ketiga. Lalu ready stock di Indonesia, dan kita memiliki factory sendiri. Jadi kita benar-benar secara QC terjaga, terjamin seperti itu. Nah, ini salah satu produk yang sedang saya informasikan sih ke rekan-rekan, baik ke rekan-rekan konsultan maupun ke rekan-rekan owner. Jadi ini salah satu tools yang memudahkan pekerjaan
rekan-rekan di lapangan, rekan-rekan kontraktor di lapangan. Tapi kan balik lagi harus dari user ataupun konsultan yang menyarankan seperti itu. Jadi saya sih kebetulan lagi sering banget sharing mengenai produk ini. Jadi produk ini adalah gabungan antara modular jack dan modular plug seperti itu. Jadi mungkin fungsinya seperti ini. Sebentar. Nah, mungkin bapak-bapak semua bisa lihat. Biasanya kalau untuk misalnya nih kita ibaratkan yang di ujung sini CCTV ya endpoint-nya. Jadi kan biasanya tarik kabel dari patch panel langsung masuk ke modular plug-nya RJ45 yang warnanya putih ya Pak, yang seperti RJ11. Lalu langsung masuk ke CCTV atau ke access point. Nah, dengan instalasi seperti itu, kita tidak bisa memberikan warranty 25 tahun. Brand manapun dengan cara instalasi seperti itu tidak bisa memberikan warranty 25 tahun. Nah, harusnya penginstalasian yang benar itu, tarik kabel, sebelum ketemu endpoint, dia masuk dulu ke modular jack, faceplate, keluar patch cord, baru patch cord-nya itu yang masuk ke endpoint. Nah, itu kita bisa memberikan warranty 25 tahun. Tapi, problemnya balik lagi ke cost. Jadi MMC akhirnya cari cara gimana agar cost-nya itu nggak setinggi menggunakan 3 barang tersebut, tapi tetap bisa memberikan warranty 25 tahun. Akhirnya launching lah produk ini. Jadi ini namanya rotative modular plug. Dengan penggunaan barang ini, kita bisa memberikan warranty 25 tahun, tapi secara cost otomatis lebih rendah daripada menggunakan modular jack, faceplate, dan patch cord. Seperti itu. Nanti mungkin saya kirimkan videonya ke email personal bapak-bapak semua. Nah, ini untuk sertifikasinya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita punya third party certificate. Kalau untuk Pyrotech punya di Dekra Kema dan Bomba. Kalau untuk lokalnya ya, lokal Malaysianya Bomba. Nah, kalau untuk MMC, kita ada yang namanya Delta, Pak. Yang kita warantikan itu nggak cuman komponennya aja atau barangnya aja, tapi juga secara sistem. Karena yang nanti dites itu pasti sistemnya berjalan atau enggak. Jadi kalau produknya aja yang dites sebenarnya kurang kurang pas lah ya. Jadi secara sistem juga harus dites. Dan kita melakukan pengetesan baik yang permanent link maupun channel link mulai dari kategori 5E sampai kategori 7. Dan ini kita lakukan setahun sekali untuk menjaga quality dan menjaga trust dari rekan-rekan konsultan dan rekan-rekan owner seperti itu. Kita juga bisa memberikan warranty 25 tahun, dan yang paling penting ini Pak, jadi ini ada yang namanya Construction Product Regulation, standarnya EN 50575. Nah, apa sih isinya standar EN 50575? Nah, jadi ini Pak, kita yang, terutama yang MMC Cat 6 UTP, itu kita sudah mempunyai construction product regulation, yang mana ini berhubungan dengan kebakaran. Nah, apa sih yang membedakan barang yang sudah ada CPR-nya dan barang yang belum ada CPR-nya? Nah, barang yang sudah ada CPR-nya atau MMC itu diameternya itu menjadi sedikit lebih kecil daripada barang yang belum di CPR, yang awalnya 5,9 mm menjadi 5,3 mm. Kenapa sih bisa mengecil gitu? Karena jaketnya itu dan insulation PE di dalamnya yang untuk memisahkan antar pair itu kita tipiskan. Loh, kenapa ditipiskan? Gitu. Nah, kita balik lagi Pak. Jadi ini alasannya kita menipiskan karena wire dan kabel itu cover by the second requirement ketika terjadi kebakaran, bila terjadi kebakaran. Jadi kita berharap dengan berkurangnya bahan yang kita gunakan itu bisa mengurangi yang namanya flame propagation level, terus mengurangi cable caloric value, mengurangi flaming dan droplets atau tetesan, dan mengurangi otomatis smoke production. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang memicu mengapa MMC meregulasikan produknya ini untuk CPR, karena kita concern bahwa memang kebakaran itu adalah hal yang tidak kita inginkan, tapi juga tidak dapat kita hindari 100%. Makanya kita ibaratnya sudah mencoba mensupport agar tidak menjadi salah satu penyumbang terbesar kebakaran. Saat kebakaran tuh semakin besar kebakarannya. Jadi kita sudah mempunyai standar CPR ini seperti itu. Dan dengan adanya pengurangan
bahan yang digunakan untuk jaket dan insulation PE itu sama sekali tidak memberikan efek untuk electrical performance untuk kategori Cat 6. Dan ini sudah kami tes dan sudah lulus juga, Pak, seperti itu. Nah, ini untuk project reference-nya, Pak. Kalau untuk project reference MMC, kita ada beberapa. Untuk office, ada RAC, ada Softmodel, apartemen kita ada Pak Ubun, Grand Madison, hotel Banyantri ini adalah pilot project kita di Indonesia. Lalu kita juga punya rumah sakit, karena kebetulan kalau untuk MMC memang paling banyak itu digunakan di rumah sakit, university, dan biasanya data center. Nah, kebetulan beberapa tahun kebelakangan kita memang lagi fokus di rumah sakit, jadi kita lumayan fokus untuk mendapatkan proyek-proyek rumah sakit seperti itu. Nah, terakhir yang kita support itu rumah sakit ini belum masuk, ada rumah sakit Brawijaya di Tebet. Nah, kenapa kalau apartemen dan high-rise building itu mungkin kebutuhannya itu tidak sebanyak hospital dan seperti kampus atau university, karena untuk apartemen dan high-rise building seperti office itu biasanya mereka sudah menggunakan sistem GPON yang mana kabel fiber optiknya itu lebih banyak daripada kabel UTP-nya. Karena kan mereka sudah sampai kabel yang untuk membagikan ke setiap unitnya itu masih sudah menggunakan kabel FO, sedangkan untuk seperti hospital dan university mereka kabel untuk ke setiap unit-unitnya atau ke setiap titiknya itu masih menggunakan kabel UTP seperti itu. Makanya memang kalau untuk project MMC pasti akan lebih banyak digunakan di rumah sakit, university, mungkin office-nya pemerintah itu juga pasti banyak karena mereka biasanya nggak mau menggunakan sistem triple play seperti itu. Dari saya paling segitu aja sih, Pak. Mungkin kalau dari pihak rekan-rekan konsultan ada yang mau ditanyakan seputar produk maupun seputar sistem GPON atau sistem switch, kita juga bisa bantu karena saya punya partner yang memang ahli di bidang tersebut, di bidang perangkat aktif GPON maupun switch. Jadi kalau misalnya rekan-rekan konsultan mau berdiskusi ataupun mau tanya-tanya seputar sistem GPON ataupun sistem switch itu boleh hubungi saya seperti itu. Paling dari saya seperti itu sih, Pak Leo. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Fanya buat penjelasan kabel data MMC-nya. Iya, sama-sama Pak. Teman-teman konsultan di sini ini bisa dijadikan referensi ya Pak ya untuk MMC-nya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau mau tanya secara sistem full-nya nanti Bu Fanya bisa dibantu ya Bu Fanya ya. Oke. Nanti boleh komunikasi ke Bu Jacqueline, boleh Pak, nanti Bu Jacqueline sampaikan ke Bu Fanya. Oke. Kok saya yang oke. Thank you. Mungkin tinggal satu produk terakhir nih Pak, yang kita tunggu-tunggu itu Basdak System Pak. Nah, Basdak System ini mungkin sebagian orang belum paham mengenai sistem Basdak ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Rizky bisa menjelaskan detail tentang Basdak ini, Pak. Jadi feel free banget, Pak, kalau Bapak ada pertanyaan, Bapak bisa langsung sampaikan atau langsung chat di grup sini, Pak. Nah, waktu dan tempat saya persilakan Pak Rizky untuk menjelaskan Basdak sistemnya. Mari, Pak Rizky. Halo, selamat siang, Pak. Salam kenal Pak, nama saya Rizky dari Basdak Fulltech Indonesia. Kebetulan di kesempatan kali ini saya mau coba memperkenalkan sedikit mengenai Fulltech Basdak System dan juga apa yang bisa kami tawarkan untuk konsultan, untuk customer kami di Indonesia, Pak. Oke Pak, jadi kami ini mempunyai brand Fulltech Basdak. Fulltech Basdak sendiri itu brand dari Malaysia, yang mana under license dari Furukawa Jepang Pak. Kami mempunyai factory itu di Pulau Pinang, Malaysia.
ini ada beberapa topik yang akan coba saya sharing untuk pihak Bapak, dari keuntungan untuk memakai Basdak System jika dibandingkan cabling system, sampai customer kita tuh siapa dan juga project reference kita itu seperti apa, Pak. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit Pak mengenai Basdak. Kalau Basdak System itu untuk aplikasinya kurang lebih sama seperti cabling Pak. Untuk transmisi power dari satu equipment ke equipment lainnya Pak. Contohnya dari transformers ke panel TR, panel TR ke sub riser, ke panel SDP, seperti itu Pak. Jadi kalau saya mempunyai, jadi ini saya konklusi sedikit mengenai perbedaan cabling dengan Basdak System Pak. Jadi kalau dari segi Basdak System bisa mendapat keuntungan itu jika Bapak memakai ampere 1000 ampere atau lebih Pak. Jika Bapak menggunakan Basdak System. Jika dibandingkan cabling system itu dalam segi cost ya Pak ya. Jadi ada beberapa comparison juga dari segi technical seperti Basdak System mempunyai space requirement yang lebih kecil jika dibandingkan cabling system, mempunyai buat transfer panas atau heat dissipation lebih baik jika dibandingkan cabling system, dan juga jika ada kenaikan temperatur lebih baik, dan yang terakhir itu mengenai labor cost Pak. Karena Basdak System itu lebih membutuhkan manpower yang lebih sedikit jika dibandingkan cabling system Pak pada saat menginstalasian. Dan juga waktunya lebih cepat, Pak. Jadi secara sistem dapat lebih murah jika dibandingkan cabling system, Pak. Ini untuk perbanding gambar dari Basdak System dan juga cabling system, Pak. Jadi ada dua gambar di sini. Yang pertama, gambar kiri itu gambar cabling system dengan membawa ampere 2000 ampere. Dan yang di kanan itu cabling Basdak System dengan bawa 2000 ampere juga, Pak. Jadi kalau Bapak bisa lihat dari perbandingan gambar di sini, Basdak System dapat membawa 2000 ampere hanya dalam satu feeder, Pak. Tetapi jika dibandingkan cabling system, sangat banyak tarikan yang dibutuhkan untuk membawa 2000 ampere. Jadi dari segi space, Basdak System lebih efisien jika dibandingkan cabling system. Dari segi bending radius, Basdak System dapat berbelok itu sekitar 90 derajat maupun lebih dari 90 derajat, tetapi jika cabling system sangat terbatas, Pak. Dalam hal bending radius ya Pak, tergantung dari konduktor apa yang digunakan pada cabling system tersebut. Untuk Basdak System, baik itu copper maupun aluminium dapat berbelok itu 90 derajat Pak. Dalam segi mechanical strength, Basdak System itu berupa konduktor juga Pak, dari aluminium dan juga dari copper, yang mana akan dilindungi dengan metal housing Pak. Metal housing ini sudah terintegrasi dengan index protection tertentu Pak. Ini untuk pemasangan indoor dan outdoor Basdak. Jadi kalau ini di sini saya ada 3 gambar Pak. Yang pertama itu gambar penginstalasian cabling system. Cabling system itu jika Bapak install di luar area, nah atau outdoor area, Bapak membutuhkan kanopi atau protection untuk menjaga cabling system tersebut Pak. Jika di Basdak System, jika menggunakan cast resin Basdak, nah Bapak tidak butuh menggunakan kanopi atau protection untuk melindungi Basdak jika terkena sinar matahari secara langsung maupun air hujan secara langsung, Pak. Ini untuk unique feature dari cast resin Basdak kita sudah IP68 sampai kami mempunyai LV and MV application. Nah, ini sedikit menarik nih, Pak. Jadi kalau di Basdak System jika dibandingkan cabling system, rata-rata cabling power itu memakai insulation itu berupa atau jaketnya memakai XLPE, Pak. Jadi kalau kita membandingkan dengan Basdak System yang mana memakai polyester film itu mempunyai limiting oxygen index sekitar lebih tinggi dibandingkan ambient oxygen index sekitar kita, Pak. Ambient oxygen index ini kita rangkum dengan 21%. Dan juga polyester film kami mempunyai limiting oxygen lebih tinggi dibandingkan ambient oxygen. Jadi polyester film kami dapat memadamkan api dengan sendirinya, Pak. Jadi kalau Bapak memasang Basdak System di suatu proyek Bapak, jadi Bapak memasang produk yang tidak akan mudah terbakar, Pak, jika dibandingkan XLPE maupun PVC insulation, Pak. Nah, ini kami mempunyai gambaran penginstalasian di satu sistem, tapi saya yakin juga mungkin ada beberapa sistem yang beda juga kalau Bapak mendesain suatu proyek. Jadi ini gambaran gampangnya aja, Pak. Jadi kalau di Basdak
kalau di cabling system untuk mensuplai dari satu equipment ke equipment lain, Bapak harus menggunakan satu tarikan kabel, Pak. End to end-nya harus satu. Bapak bisa lihat di gambar ini. Jadi saya punya gambaran dari 4 lantai. Nah, Bapak membutuhkan 4 kubikel di MSB untuk menarik ke 4 lantai itu, Pak. Jika kita bandingkan dengan bus duct system, di sini juga saya membuat 4 lantai juga, Pak. Nah, di tap off unit inilah nanti yang akan mendistribusikan arus pada setiap lantainya, Pak. Jadi Bapak hanya butuh satu tarikan untuk mendistribusikan ke 4 lantai, Pak. Dari segi ini, Bapak juga mungkin sudah mendapat gambaran bagaimana bus duct system itu bisa lebih efisien jika dibandingkan cabling system, Pak. Karena dari segi cost, dari segi penginstalasian, dan juga dari segi technical-nya, Pak. Seperti drop voltage maupun short circuit ya, Pak. Nah, sekarang saya ingin sharing sedikit mengenai service kita, Pak. Jadi kalau di bus duct system itu kan secara aplikasi dari brand A sampai brand Z mungkin aplikasinya sama, yaitu untuk mentransmisi power dari satu equipment ke equipment lainnya, Pak, atau mendistribusikan power. Nah, tetapi apa yang bisa kami tawarkan ke Bapak itu, yang pertama kami mempunyai tim engineering yang siap untuk mensupport Bapak pada saat Bapak sedang desain suatu project, Pak. Dan juga kami bisa mengambil pekerjaan itu supply and install, Pak, dalam suatu proyek yang sedang Bapak kerjakan. Jadi jika Bapak membutuhkan diskusi terkait gambar, atau Bapak ada suatu proyek yang sekarang memakai cabling system, Bapak ingin mau rubah ke bus duct system, nah Bapak dapat mendiskusikan ke kami, Pak. Kami akan mengirimkan tabel perbandingan untuk segi cost dan juga dari segi technical ya, Pak. Dan juga pada saat bus duct itu selesai di-install juga, kami akan melakukan checking installation, Pak, dari pihak prinsipalnya, Pak. Jadi kalau saya bisa bilang di bus duct system itu sebenarnya zero problem, Pak. Tapi bus duct tersebut harus di-install dengan sesuai dengan standar manufacturer, Pak. Jadi kami akan memake sure pada saat instalasi itu, instalasi bus duct selesai sesuai dengan standar kami atau standar FURUTEC bus duct. Ini beberapa critical area di bus duct system, Pak, seperti flexible link, bus duct jointing, vertical hanger, sampai di pemasangan tap off unit ya, Pak. Nah, jika Bapak membutuhkan pengetahuan lebih lanjut nih, Pak, untuk di bus duct sistemnya, Pak, kami juga bisa memberikan ke pihak Bapak itu berupa CIP, Pak, atau kami biasa sebut Certified Installer Program, yang mana jadi Bapak lebih mengetahui bagaimana bus duct dari segi sistem teknikalnya dan juga dari segi sistem penginstalasiannya, Pak. Sertifikasi ini pun akan Bapak akan dapatkan setelah selesai program training ini, Pak. Ini training ini secara free, Pak. Nah, kalau Bapak menggambar suatu proyek memakai BIM pun, kami juga sudah siap untuk library-nya. Jadi jika dibutuhkan, Bapak bisa request ke kami akan mengirimkan library tersebut. Ini untuk type of unit-nya, Pak. Pada saat ini type of unit ini berfungsi untuk mendistribusikan power dari satu lantai, dari satu feeder untuk mencabangkan power ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Normalnya type of unit ini di-install memakai MCCB, Pak. Tetapi di produk kami, di FURUTEC bus duct, jika Bapak membutuhkan lebih advance type of unit, kami juga bisa meng-customize ya, Pak. Seperti memakai power monitoring, untuk memakai industrial socket, atau memakai MCB yang terkecil, yang mana akan masuk langsung ke panel Bapak. Nah, itu bisa juga, Pak. Nanti bisa kita diskusikan mengenai desain dari jalur bus duct tersebut, Pak. Gambar ini di type of unit yang kami desain untuk Microsoft, Pak, data center. Nah, selain dari itu, kami juga mempunyai service lain berupa temperatur monitoring untuk bus duct system, Pak. Dikarenakan bus duct itu yang paling sering terjadi kelonggaran pada jointing areanya maupun kelonggaran pada type of unitnya, Pak. Yang mana jika terjadi kelonggaran akibat seismik atau akibat dari internal vibration-nya mereka, bus duct system itu, bus duct system otomatis akan temperaturnya itu akan meninggi, Pak. Oleh karena itu, kami mempunyai service tambahan untuk pihak Bapak, yaitu berupa temperatur monitoring pada bus duct system secara real time, Pak. Dan juga penggunaan dari
type of unitnya Bapak bisa kontrol, bisa monitor secara real time juga Pak. Jadi Bapak akan tahu, contohnya salah satunya Bapak bisa tahu feeder yang mana terjadi overheating atau feeder yang mana akan terjadi type of unit yang mana akan yang sedang trip. Nah seperti itu Pak. Itu bisa Bapak kontrol secara real time. Yang mana kurang lebih seperti ini Pak untuk penjalur aplikasinya Pak. Jadi kami akan memasang vPod device dan juga vTemp device. vTemp itu untuk mengukur temperatur, vPod itu untuk mengontrol usage dari busDAC-nya ini Pak. Nah ini akan langsung terhubung ke dalam server kami, gateway maupun ke cloud kami Pak. Nah panas dan juga usage dari type of unit itu bisa Bapak kontrol dari ruangan control room dari project Bapak, dari suatu building, dan juga dari aplikasi di smartphone Bapak Pak. Itu secara wireless Pak. Nanti akan kami integrasikan untuk sistemnya juga Pak. Jika Bapak ingin menggabungkan sistem kami ke sistem BMS Bapak. Seperti ini Pak contohnya, kurang lebih cara kerjanya Pak. Oke, nah ini ada beberapa project di kami seperti di Social Security Tower, di Hitachi Metal, di Tokyo Land juga Pak. Nah sekarang apa sih yang bisa kami tawarkan untuk market, untuk mensuplai produk apa yang bisa kami tawarkan. Nah ini kami ada 3 model produk Pak. 2 model di kiri ini buat compact sandwich atau indoor application, dan 1 model di kanan untuk cash resin atau untuk outdoor application. Jadi perbedaan dari tipe AHA dan juga HPS ini hanya dari design construction pada busDAC system itu dan juga dari segi housing materialnya Pak. Kalau AHA busDAC itu housing materialnya dari aluminium full, HPS itu dari electrogalvanic steel Pak. Jadi kami mempunyai 3 model ini yang bisa Bapak pilih dan bisa Bapak sesuaikan untuk aplikasi project Bapak seperti apa. Nah, untuk busDAC construction design HPS ini kami menggunakan double bolt joint teknologi Pak. Yang mana sistem desain ini unique design dari Furukawa Jepang Pak. Kami masih under license dari Furukawa. Yang mana double bolt joint ini berfungsi untuk menahan getaran jika terjadi seismic ataupun internal vibration dari dalam Pak. Nah ini Furukawa mendesain proyek ini untuk menahan seismic pada saat di negaranya dia Pak waktu dulu. Makanya kami mengadopsi desain ini untuk dipasang di negara lain Pak. Setelah HPS ini Pak, nah kami mengembangkan produk juga memakai aluminium housing Pak. Yang mana desain dari jointingnya itu sedikit berbeda dari HPS, yang mana HPS menggunakan double bolt joint, AHA busDAC itu kami menggunakan joint stack. Nah, perbedaan dari HPS itu keunggulannya dari AHA busDAC ini, kami lebih bermain ke sistem karakteristik dari aluminium itu sendiri Pak, seperti sistem earthing-nya dia Pak. Jadi kalau Bapak mau mendapatkan ground lebih dari 50% dari busDAC sistemnya itu, Bapak bisa menggunakan aluminiumnya sebagai PE-nya Pak, salah satunya. Yang kedua itu dari sistem aluminiumnya housing material itu lebih tahan korosi jika dibandingkan steel housing. Yang ketiga itu dari segi beratnya juga Pak, dan juga yang keempat dari segi penghantar panasnya Pak. Jadi kalau bahan aluminium itu lebih baik untuk menghantarkan panas jika dibandingkan steel housing. Ini spesifikasi dari model yang kami punya. Ini untuk model AHA busDAC. Nah ini yang terakhir untuk cash resin busDAC Pak. Cash resin busDAC ini sudah terintegrasi dengan IP68, yang mana dapat di-install langsung pada saat outdoor area maupun di atas maupun di dalam underground trench Pak. Nah ini untuk contoh untuk aplikasi busDAC system seperti critical power distribution sampai ke fire resistant busDAC Pak. Ini beberapa sertifikasi yang kami punya Pak. Untuk sekarang itu untuk semua rated current kami sudah lulus dengan standar IAC 61439-6 Pak. Dan juga UL 857. Jika Bapak membutuhkan aplikasi fire rated untuk busDAC-nya, kami juga mempunyai busDAC system yang mana sudah lulus verifikasi dengan BS63887 adoption Pak. Dan juga CNS 14286, perbedaan dari BS6387 dan CNS. Untuk BS6387 kami mengadopsi dari cabling system sertifikasi. Untuk CNS 14286 itu fire
test fire yang lebih untuk dari Basdak ya Pak. Yang mana Basdak dibakar dari segala arah Pak. Mungkin BS6387 yang tadi sebelumnya Bu Jacqueline sudah jelasin juga bagaimana pengetesannya. Kalau CNS ini lebih advance lah Pak untuk pengetesannya. Dan juga kami mempunyai special sertifikat dari Keymaker dan juga UL listed, yang mana pihak dari Keymaker dan juga dari pihak dari UL akan mengetes produk kami secara random pada setiap tahun ya Pak. Apakah tahun ini produk kami masih sesuai dengan standarnya IAC maupun UL. Jadi Keymaker dan UL ini lebih ke auditing purpose-nya Pak, untuk produk-produk yang kami punya. Ini untuk sertifikat dari Keymaker, ini sertifikat dari UL ya Pak. Dan selain dari Basdak Feeder, kami juga mempunyai tes sertifikasi untuk type of unit kami, seperti temperaturized test sampai ke thermal cycling test. Ini untuk mechanical, untuk seismic testnya kami sudah lulus dengan Zone 4 Pak, untuk seismic sertifikasinya. Ini untuk mechanical impact, kami juga telah lulus dengan IK 10 dan juga thermal stability test ya Pak. Nah, pabrik kami, pabrik di Frutek itu juga sudah beralih juga ke industri 4.0 Pak, yang mana proses manufacture di Frutek itu hampir semuanya menggunakan automation Pak. Terutama untuk produk AHA Basdak yang kita punya Pak, itu sudah full automation Pak, untuk pembuatannya Pak. Baik pun dari segi insulation-nya pun kami sudah mempunyai automation memakai automated insulated forming machine. Ya Pak. Ini untuk, saya ada video sedikit, sorry. Ini untuk, saya ada video untuk membuat bending pada Basdak nih Pak. Nah, ini Pak. Jadi kami untuk bendingnya itu kami menggunakan breezing dan juga bending dan juga breezing Pak, atau welding. Nah, ini pada saat membuat elbow di Basdak system. Nah, jadi elbow di Basdak system 90 derajat, nah seperti ini Pak, kurang lebih untuk pengerjaannya. Nah, ini untuk membuat rivet mesin kita, Pak. Nah, dari pabrik kita, Pak. Ini untuk fabrikasi housing untuk material AHA. Oke, yang terakhir ini dalam segi pembuatan insulation-nya, Pak. Jadi kami memakai insulated forming machine untuk membentuk polyester filmnya tersebut, Pak. Oke, yang terakhir nih Pak, segmen terakhir yaitu kenapa pilih Frutek Basdak System, yaitu kami sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman di bidang Basdak System dan juga R&D untuk Basdak System. Kami kolaborasi dengan local university juga di Malaysia. Kami dapat mengcustomize produk kami dengan sesuai dengan standar yang Bapak butuhkan dan juga aplikasi pada proyek Bapak, Pak. Nah, kami menawarkan Basdak System yang sudah terintegrasi dengan standar IP minimal IP42. Untuk standar produk kami akan supply memakai IP65 Pak, sampai 68 buat outdoor ya Pak. Untuk compliance standarnya kami telah lulus verifikasi IAC 61439-6 untuk semua rated ampere UL 857 Pak. Dan juga jika Bapak ingin menggabungkan outdoor dan indoor Basdak, kami juga mempunyai aksesoris yang bernama Transition Joint Basdak Pak. Oke, ini untuk market coverage kami, beberapa bisnis partner kami di Microsoft, Singtel, Shangri-La Hotel. Ini segmentation kami dari data center sampai oil and gas. Ini beberapa proyek kami di Indonesia, Pak, seperti di Harris & Cook Solo, Intermark BSD, Kensington, Tokyo Brands, untuk high-rise building-nya. Nah, ini yang menarik dari referensi ini, Pak. Saya ingin sharing sedikit. Kami, jadi beberapa proyek ini desain awalnya itu memakai cabling system Pak, seperti di Amarta View, terusnya
B-Residence, Tokyo Brands, sampai ada satu lagi Permata Hijau Sud, Pak. Jadi kami diskusi dengan konsultan proyek tersebut dan juga owner proyek tersebut untuk kemungkinan untuk menggantikan Cablic System dengan Basdak System, Pak. Setelah kami membuat komparatif studinya, ternyata Basdak System itu lebih efisien dibandingkan Cablic System. Akhirnya proyek tersebut menggunakan Basdak System, Pak. Terutama di Amarta View, juga di Permata Hijau Sud, Pak. Ini untuk medical healthcare-nya Jakarta Eye Center sampai Ibnu Gresik. Untuk di Bandung kami ada proyek di Jabil Factory, Pak. Di Kaneka Food, XCD, Kawasaki untuk di Indonesia, Jakartanya. Ini beberapa di komersialis seperti di Pacuan Kuda, Ritamo Purwokerto, sampai Social Security Tower. Untuk di transportation-nya kami ada di Airport Minangkabau, Airport Timor Leste, dan yang terakhir itu di government-nya, Pak. Kami ada proyek di ASEAN Secretariat Building di Jakarta, Perpusnas, dan juga BPN Cikias. Untuk oil and gas kami ada di Petronas dan juga Petropartex Bangladesh. Beberapa customer letter appreciation dari customer kami, Pak. Oke, Pak. Thank you buat waktunya, Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat gambaran baru mengenai Basdak System dan juga apa yang bisa Furutech tawarkan ke Bapak. Nah, kami juga siap buat bantu Bapak semua jika Bapak membutuhkan diskusi lebih detail terkait Basdak Systemnya, Pak. Oke, terima kasih, Pak, buat waktunya. Ini ada nomor telepon saya, Pak. Jika Bapak membutuhkan bantuan atau diskusi, Bapak bisa langsung menghubungi saya, Pak, melalui ke nomor telepon maupun ke email saya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, kembali ke Pak Leo. Terima kasih Pak Rizky buat penjelasan Basdak Systemnya. Gimana Bapak-Bapak semua mengenai Basdak Furutech? Apakah ada pertanyaan, Pak? Mungkin dari Pak Nanto, Pak Arifin, Pak Sony, Pak Heri Waskito, atau Pak Ginanjar? Boleh, Pak, feel free banget, Pak, kalau ada yang mau didiskusikan mengenai produk Furutech Basdak. Ya, baik, Pak Heri Waskito. Ada pertanyaan, Pak? Makasih, Pak. Mungkin pertanyaannya nanti setelah saya pelajari langsung. Halo, Pak Heri. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Rizky. Udah lama nih nggak ketemu kita, Pak. Salam hormat, Pak. Nah. Baik, Pak. Nanti saya pelajari lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Siap, Pak. Siap, siap. Terima kasih, Pak Heri. Mungkin dengan teman-teman yang lain, bagaimana? Nanti kalau misalkan Bapak ada proyek, bisa kita bantu, Pak. Kita bikin bantu jalur efisiensinya seperti apa, mungkin kita cari solusi yang terbaik, Pak. Nah, nanti langsung diberikan penawaran dari JSS, Pak, berupa package gambar, terus desainnya, harga, dan jasa instalasinya semuanya, Pak. Itu nanti bakal keluar di PT Jaya Sukses Nusantara, quotation-nya. Mungkin ada yang lain? Oke, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih sangat banyak sekali sudah join ke acara Zoom ini, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut atau diskusi lainnya, kami siap support teman-teman konsultan dari Bandung. Jangan sungkan-sungkan, Pak, untuk menghubungi kami. Dan kami juga pasti akan banyak merepoti Bapak-Bapak semua untuk menanya status proyek yang sedang Bapak kerjakan seperti apa. Semoga produk-produk dari EITA Power System, Virotech, Furutech, dan MMC bisa dijadikan referensi di proyek Bapak selanjutnya. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Mungkin saya ucap pisah. Terima kasih, Pak.
Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih Semoga banyak, sehat dan Pak. sukses selalu. Sama-sama, Bu Nurdin. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Arifin, terima kasih Pak Heri Waskito, terima kasih Pak Ginanjar, terima kasih Pak Nanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Suripto. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum. Yuk Bapak-bapak semuanya. Pamit, Pak. Pak, sebelum pamit boleh kita nyalakan videonya semua, Pak. Saya mau ngambil sedikit foto, Pak, buat kenang-kenangan. Oke. Siap. Senyum semuanya ya. Sampai kering bibirnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Sudah terima saya kasih ambil. Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak. Sampai ketemu lagi. semuanya. Sehat dan Ya, sukses selalu. Thank you Pak. semuanya Pak, Bapak-bapak semua. Sampai ketemu. Bye.